Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas 1 KS4 yang beranggotakan Ana Adelia Dewanta dan Oktavianto Aset Perdana akan membahas tentang penerapan graf dalam struktur organisasi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu graf. Jadi, graf adalah diagram yang memuat informasi tertentu untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Contohnya, graf terdapat pada rangkaian listrik, struktur organisasi, dan sejenisnya. Di dalam graf terdapat yang namanya simpul atau disebut juga vertex, yaitu titik yang merepresentasikan objek diskrit, dan sisi atau edge, yaitu garis yang menghubungkan antar simpul. Kemudian, jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang, graf dibagi menjadi 3, yaitu graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Ketiga graf tersebut tidak memiliki arah pada sisinya. Yang membedakan adalah pada sisi ganda dan sisi gelang. Graf sederhana tidak memiliki sisi ganda maupun sisi gelang. Graf ganda memiliki sisi ganda, tetapi tidak memiliki sisi gelang. Sementara graf semu memiliki baik sisi ganda maupun sisi gelang. Yang selanjutnya yaitu graf berdasarkan orientasi arah. Dibagi menjadi 2, yaitu graf berarah dan graf ganda berarah. Kedua graf tersebut memiliki arah pada sisinya dan boleh memiliki sisi gelang. Yang membedakan adalah pada graf berarah tidak memiliki sisi ganda, sementara pada graf ganda berarah memiliki sisi ganda. Kemudian, tentang terminologi dalam graf atau istilah-istilah yang digunakan dalam graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent, yaitu dua simpul bertetangga apabila keduanya terhubung secara langsung. Contohnya pada graf tersebut, simpul 4 bertetangga dengan 2 dan 3, tetapi tidak bertetangga dengan 1 karena tidak ada garis yang menghubungkan 1 dan 4. Lalu yang kedua yaitu persisian atau disebut juga insidensi. Untuk sebarang sisi E yang melalui dari simpul VJ ke simpul VK, maka E bersisian dengan simpul VJ dan simpul VK. Pada graf di bawah ini contohnya, sisi dari simpul 2 ke simpul 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3, tetapi tidak bersisian dengan simpul 4. Kemudian ada yang namanya simpul terpencil atau isolated vertex, adalah simpul yang tidak bersisian dengan sisi manapun. Contohnya pada graf di atas, yang merupakan simpul terpencil adalah simpul 5. Terminologi graf selanjutnya adalah graf kosong, yaitu graf yang himpunan sisinya adalah himpunan kosong atau tidak memiliki sisi. Contohnya adalah sebagai berikut. Terminologi selanjutnya yaitu adalah subgraf. Subgraf adalah himpunan simpul tak kosong dari suatu graf dan sisinya merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi graf tersebut. Subgraf yang dari graf G yang mengandung seluruh simpul graf G disebut subgraf rentang. Contoh subgraf adalah berikut. Di sini K dan L adalah subgraf dari G. Terminologi selanjutnya yaitu adalah cutset. Cutset adalah himpunan sisi yang dibuang dari graf G yang menyebabkan graf G tidak terhubung. Selanjutnya adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberi bobot atau harga. Contohnya adalah sebagai berikut, di mana sisi AE memiliki bobot 10, sisi AB berbobot 12, sisi EB berbobot 8, sisi ED berbobot 15, sisi BD berbobot 11, sisi DC berbobot 14, dan sisi CB berbobot 9. Terminologi selanjutnya yaitu derajat. Derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan suatu simpul dan dinotasikan sebagai D dalam kurung V. Contohnya pada graf tersebut diketahui bahwa derajat dari simpul 1 itu sama dengan derajat dari simpul 4, yaitu 2.
dan derajat dari simpul 2 dan simpul 3 adalah 3. Sementara pada graf ini, derajat dari simpul 1 dan 2 adalah 3 karena terdapat sisi ganda antara 1 dan 2. Sementara pada derajat pada simpul 3 adalah 4 karena terdapat simpul gelang. Ada sisi gelang dan sisi gelang dihitung sebanyak 2. Kemudian pada graf ini diketahui bahwa derajat simpul 1 dan simpul 2 adalah 2. Sementara derajat simpul 3 adalah 3. Derajat simpul 4 adalah 1 dan derajat simpul 5 adalah 0 karena simpul 5 adalah simpul terpencil. Itu tadi untuk simpul derajat pada graf tidak berarah. Sementara pada graf berarah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi masuk ke simpul tersebut ditambah sisi keluar dari simpul tersebut. Selanjutnya, yaitu lemma jabat tangan, yaitu jumlah derajat dari seluruh simpul adalah 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa jumlah seluruh simpul pasti bernilai genap. Contohnya, pada graf di samping, jumlah derajat dari seluruh simpul adalah 10. Hal itu sama dengan jumlah dari seluruh sisi kali 2, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Terminologi yang selanjutnya yaitu lintasan. Lintasan adalah barisan antara titik-titik yang berhubungan dengan garis yang menghubungkan antar titik secara selang-seling. Dan panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui pada lintasan. Contohnya, pada graf di atas, lintasan dari 1 ke 2 ke 4 lalu ke 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Sehingga panjang lintasan tersebut adalah 3. Selanjutnya adalah sirkuit. Sirkuit adalah lintasan yang memiliki titik awal dan akhir sama. Contohnya, pada graf tersebut, lintasan dari 4 ke 3 ke 1 ke 2 lalu kembali lagi ke 4 adalah sirkuit karena titik 4 merupakan titik awal dan titik akhir. Yang selanjutnya adalah graf terhubung. Graf tak berarah disebut terhubung apabila di antara setiap pasang simpul terdapat lintasan. Jika tidak, disebut graf tak terhubung. Contohnya pada graf di samping. Tidak ada simpul terpencil pada graf tersebut dan semua simpul memiliki lintasan ke simpul lain. Yang graf terhubung selanjutnya yaitu untuk graf berarah dikatakan terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan sebaliknya yaitu V ke U. Sementara jika tidak memiliki syarat untuk terhubung kuat, tetapi jika arahnya dihilangkan, maka itu termasuk graf terhubung, maka dikatakan graf berarah tersebut terhubung lemah. Contoh, graf terhubung kuat dan terhubung lemah ada pada gambar di samping. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Ana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sirkuit dan lintasan. Yang pertama ada sirkuit dan lintasan Euler. Sirkuit Euler merupakan sirkuit yang melewati masing-masing sisi sekali. Graf yang memiliki sirkuit Euler disebut graf Euler. Sedangkan lintasan Euler merupakan lintasan yang melewati masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Graf yang memiliki lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Selanjutnya ada sirkuit dan lintasan Hamilton. Sirkuit Hamilton merupakan sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat sekali, kecuali simpul asal. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Sedangkan lintasan Hamilton merupakan lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat sekali. Graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Selanjutnya ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ada beberapa jenis pohon. Ada pohon merentang, pohon berakar,
pohon terurut, dan pohon NRI. Pada presentasi kali ini, kami menggunakan pohon berakar. Pohon berakar merupakan pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah, sehingga menjadi graf berarah. Ada beberapa terminologi pada pohon berakar. Ada orang tua, anak, lintasan, saudara kandung, upah pohon, derajat, daun, simpul dalam, aras atau tingkat, dan tinggi atau kedalaman. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan graf pohon pada struktur organisasi suatu perusahaan. Pembuatan struktur organisasi sendiri memiliki fungsi untuk menjabarkan peran dan fungsi setiap karyawan, mempertegas alur hubungan kerja, serta untuk mempermudah pencapaian target perusahaan. Struktur organisasi ini menunjukkan tingkatan pegawai dalam perusahaan. Pada umumnya, pemegang jabatan tertinggi akan ditempatkan di bagian atas graf atau dengan kata lain, menjadi akar dari graf tersebut. Pembuatan struktur organisasi diawali dari jabatan tertinggi, kemudian akan ditarik garis hierarki sampai ke level terbawah. Pada contoh ini, pemegang jabatan tertinggi adalah regional head. Kemudian di bawahnya dan masih berhubungan langsung ada Head of Legal and Asset Recovery, Head of Finance and Administration, serta Head of Regional Internal Audit. Kemudian di bawah Head of Legal and Asset Recovery terdapat Asset Recovery Staff. Di bawah Head of Finance and Administration terdapat Secretarial and General Affairs, Branch Monitoring Staff, dan Finance Staff. Di bawah Head of Regional Internal Audit terdapat Internal Auditor. Jika pada suatu perusahaan atau organisasi terdapat jabatan yang lebih rendah lagi, struktur organisasi ini dapat dilanjutkan sampai ke level terbawah. Baik, sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.